Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05, baik yang onsite maupun yang online. Baik, kita lanjutkan. Ini pengganti dari GSLC ya. Untuk sebetulnya GSLC-nya bukan minggu ini ya, bukan. Oke, baik. Kita bicarakan tentang volume. Sebelumnya kita sudah pelajari mencari volume dengan double integral. Volume adalah double integral. Kalau ini X, ini Y. Sini apa? Ada yang tahu? Z, D area. Enak. Ingat ya. Ini yang kartesius. Ya. Kalau yang bukan kartesius, berarti ini sama dengan, ya ini yang kartesius. Kalau bukan yang, ya ini kartesius. Terus kalau yang bukan kartesius apa? Theta, ya kan? Melingkar ya. Theta antara 0 sampai 2pi, kemudian R-nya berapa, dari mana? Dari 0 sampai berapa? Kemudian sini Z tetap, tapi Z dalam fungsi R ya. Z ini dalam fungsi R. R dan theta ya. Z dalam fungsi R dan theta. R, theta. R, theta. Jadi mungkin mengandung R dan theta. Ya. Kemudian sini D areanya adalah R, DR, D, theta. Nah itu. Ya betul, ini R, DR, ini theta, D, theta. Kalau ini kan D areanya adalah DX, DY, DX ya. DY, DX. Lagi ini. Oke. Kemudian ini sudah kita pelajari ya, yang double integral. Sekarang yang kita pelajari adalah yang triple integral. Bagaimana? Triple ini. Triple integral di sini adalah dV, D volume. Ya. Triple integral volume adalah kalau dia kartesius ini X, Y, Z ya. X, Y, Z. Dan ini bisa diubah menjadi nantinya X, Y, Z. dV itu apa? dV itu adalah dz kali d area. Di mana d areanya sama dengan dy dx atau dx dy. Ya. Ini kartesius ya. Dalam bentuk kartesius. 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 Terus kalau dalam bentuk atau dalam koordinat ya, atau dalam koordinat apa? Tabung di sini theta, kemudian sini R, sini Z ya. Ini dz, d areanya diganti dengan R, dr, d theta ya. Ini Z, dz, R, dr, theta, d theta. Ya, pasti berkaitan itu ya. D volumenya diganti dengan dz kali d area. Dz kali d area. D areanya dalam bentuk koordinat tabung ya. Ini adalah
Ini koordinat kartesius. Ini koordinat tabung. Sampai sini jelas? Yang di online jelas nggak? Halo, mana suara yang di online? Suara. Yang di online jelas? Jelas, Pak. Nah, terima kasih atas responnya. Di online susahnya gitu. Nggak kelihatan orangnya. Oke, selanjutnya kita masuk dengan contoh soal. Nah ini mungkin saya hapus dulu ya. Hapus dulu ini ya. Nah, contohnya hitung triple integral ini base-nya itu ya x kuadrat YZ dV. X kuadrat Z dV. Nah, kita lihat dari gambar ini ya. Atau ini diketahui dari sini kita lihat X itu antara 1 dan 2 enggak? X itu antara 1 dan 2. Jadi Anda tulis sini X dari 1 sampai 2. Betul enggak? Kemudian Y itu antara 0 dan 1. Ya enggak? Berarti Y-nya dari 0 sampai 1. Z-nya dari 0 sampai 2. Z dari 0 sampai 2. Nah, S kuadrat YZ ini bukan volume ya sebetulnya. Kalau volume nggak ada di depannya 1 harusnya kan. Kan triple integral dV tadi kan. Ingat nggak tadi yang sebelumnya nih? Integral triple integral dV itu yang volume. Kalau ini sudah bukan volume. Hati-hati, kalau ada fungsi di depan dV itu bukan volume lagi. Mungkin yang merupakan medan magnet atau segala macam ya, yang bentuk lain. Jadi ini salin aja, yang depan itu salin aja. Nah, dV-nya diganti dengan apa? dV-nya adalah dz kali d area. Ya nah? Halo? dV kan sama dengan dz kali d area. D areanya sesuaikan apakah dia koordinat kartesius atau koordinat tabung. Bukan polar ya, koordinat tabung. Maka sini koordinat tabung berarti dx atau dx dy. Kita lihat sesuaikan. Ini z, dz. Terus ini y, apa sini? dy. Kalau ini x, dx ya. Berarti d areanya ini yang sama dengan dy dx dalam koordinat kartesius. Jelas ya. Ini bagus ya sini posisinya tidak menghalangi Anda ya. Kalau di ruang itu nutup. Sampai sini jelas? Yang lain? Yang di online jelas? Mana suaranya? Oke. Kalau sudah, nah sekarang bentar. Nah, sekarang ini kita pecah nih ya. Kita pecah ini menjadi apa? Kalau kita pecah jadi triple ya. Triple integral ini ada lambangnya B atau R macam-macam segi D gitu ya. X kuadrat YZ ini fungsi apa? Kalau tergantung masalahnya ya, ini tergantung masalahnya. Terus dV tadi adalah integral x dari 0 sampai 2. Nah, Anda lihat di sini
Ada X kuadrat, ada DX. Boleh keluar enggak? Halo. X kuadrat DX ini bukan Z, bukan Y. Berarti ini boleh keluar pokoknya di belakang X ya. Nah, langsung kita keluarkan X kuadrat DX. Ya. Terus Y-nya dari 0 sampai 1 tadi ya. Kita lihat tadi. Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, Y di sini yang ada apa? Y pangkat 1 DY kan? Halo? Y pangkat 1 DY. Jadi boleh keluar ya. Y pangkat 1 DY. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 2. Ya. Dari 0 sampai 2. Z DZ. Ya. Z DZ. Nah, coba saudara perhatikan nih. Halo. Diperhatikan harga batasnya, fungsinya ada keterikatan. Maksudnya antara X, kalau ada X tambah Y itu udah terikat ya. Tapi X-nya sama Y-nya lepas semua kan. Karena lepas itu bebas artinya. Tidak terikat. Nah, berarti ini boleh kerjaan dan harga batasnya cuma konstan enggak? Coba saudara lihat, konstan enggak semua? Karena konstan ini maka ini bisa sendiri-sendiri. Kalau semuanya konstan ya. Tapi kalau di atas harga batasnya ada variabel, maka tidak bisa. Ya. Harus kerjakan dari belakang. Ya. Nah, ini kerjaan saya sendiri berapa nih? Integral S pangkat 2 dx seperdua tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Harga batas 0,2. Terus integral Y pangkat 1 dy seper 1 tambah 1 seperdua Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat. Harga batas 0,1. Integral Z pangkat 1 dz sama ya. Seper 1 tambah 1 seperdua Z pangkat 1 tambah 1 Z kuadrat. Harga batas 0,2. Nah, tinggal kita masukkan harga batasnya. Di mana yang kita substitusi itu adalah fungsi-fungsinya ini. X pangkat 3, Y kuadrat, Z kuadrat dengan harga batasnya. Konstantanya ikut saja. Nah, gitu. Ini X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. Harga batasnya. Harga batas F pangkat 3, 2 pangkat 3 dikurangi harga batas F pangkat 3. Harga bawah. Harga bawah ya. Harga atas. Harga batas atas 2, jadi 2 pangkat 3, harga batas bawah 0, berarti 0 pangkat 3. Kali seperdua. Nah, Y kuadrat batas atas 1 kuadrat, kurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kali lagi, setengah. Z kuadrat batas atas 2 kuadrat, Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Dan saudara tahu, 0 itu nilainya hilang semua. Betul nggak? Ya, tadi berapa ya? Oh iya sih, terima kasih. Ya, ada 1 betul. Salah di sini tadi. Coba lihat. Oh, sini benar ya. Sini 1. Sini harusnya tadi batu pindahan salah. Ya. Maaf ya, makasih. Ini kita 1 ya, bukan. Berarti sini. Terima kasih haralannya. Jadi ini dikurang 1 pangkat 3 ya nak. Harga batas 1. Yang lebih sesuai ya. Ya, Anda boleh korek gitu ya. Terima kasih ya. Baik, ini sepertiga kali berapa? 2 pangkat 3 8. 1 pangkat 3 1. Setengah kali, ini 1 kuadrat 1. 0 hilang ya. Setengah kali 2 kuadrat 4. Jadi ini hasilnya 8 kurang 1 berapa? 7. 7 per 3 kali setengah. Setengah kali 4. 2 ya. 2 kan? Nah, setengah sama 2 coret lagi. Di hasilnya berapa? Tinggal 7 per 3 atau 2 per 3. Inilah solusi. Jelas sampai sini? Yang di online jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih atas responnya.
Ada yang yang bertanya di sini? Yang online, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, kelebihan. Kita lanjutkan dengan contoh lain. Ini. Contohnya itu evaluasi ya. Evaluate the triple integral. Jadi evaluasi integral lipat 3 dari fungsi 3 variabel, fungsi x, y, z sama dengan 2x ya. 2x kali y kali z ya. Ini fungsi x, y, z sama dengan 2 kali x kali y kali z. Over the solid region S. Over di atas ya. Over di atas dari daerah padat dari fungsi. S itu masuknya yang di alas ya. Pada bidang alas, bidang XOY. Biasa singkat dengan bidang XY. Ya. Bidang XOY. Oke. In the first octan. Apa tadi? Di oktan pertama. Anda tahu pernah belajar gambar perspektif di SMA? Bahwa ruangan itu dibagi atas berapa oktan? Oktan berapa? 8 kan? Berarti ada 4 di atas, 4 di bawah. Seperti ini. Ini misalnya ini 1. Sebelahnya 2. Sebelah sana 3, 4. Di bawahnya gitu kan? Ada 4 lagi. Jadi 4 tambah 4, 8 buah ruangan. Nah, ruangan itu, satu ruangan itu disebut, karena ada 8 disebut oktan. Ya. Jelas ya? In the first octan. Kemudian in the first octan Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat and the plane dan bidang Z0. Jadi bukan garis ya Z0 itu ya. Kalau di bidang datar Z0 itu artinya garis. Tetapi kalau di dalam 3 dimensi, 3 dimension itu Z sama dengan 0 itu adalah bidang alas. Bidang, bukan garis. Y sama dengan X juga bukan garis Y sama dengan X, tetapi bidang Y sama dengan X. Ya, bidang Y sama dengan X. Kemudian dan Y sama dengan 0 juga. Bidang Y sama dengan 0. Ya. Nah, ini gambarnya. Ngerti enggak cara gambarnya itu? Halo. Jadi mungkin kalau lihat sepintas bingung juga ya sama ya. Apa nih? Ya. Berarti cari integral ini kan, integral dari x, y, z atau 2x, y, z d volume itu yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah ya. Betul, yang ditanya itu adalah bukan volume, triple integral dari fungsi 3 variabel itu. Yaitu apa? 2x, y, z kurung gitu. dv, d volume. Dan ini bukan volume deh. Sekali lagi, kalau di depannya ada fungsi apapun selain 1, kalau 1 kali dv kan d volume. Kalau triple integral d volume itu volume berarti. Tapi kalau ada function di depannya 2 kali x kali y z, 2 x y z, ini bukan volume. Ya. Nah, yang ditanya ini sebetulnya yang ditanya. Sebentar, ini mungkin cara menggambarkan ini perlu. Ini ada kaitannya dengan mungkin Anda belajar di Evan Kalkulus 2 nanti. Makanya saya tekankan di sini Anda harus bisa cara menggambarkannya. Perspektifnya kayak apa sih sketsanya ya. Nah, kita coba ya, mungkin saya coba gambar lagi tapi di tempat yang lain ya. Jadi kita agak besar. Nah, ini. Soalnya kalau enggak nanti Anda sulitan di Evan Kalkulus 2.
Ya, Evan kalkulus 2-nya nanti jadi kesulitan. Nah, ini X, Y, Z. Ini nggak boleh tarik balik ya. Urutannya itu arah berlawanan arah jam X, Y, Z. Ya. Oke, langkah pertamanya apa? Bagaimana saudara menggambarkan eh, kalau Z0 tahu kan? Kalau Z0 itu adalah XOY, ya enggak? XOY itu adalah bidang Z0. Pasti Z-nya turun sampai di bawah, Z-nya sama dengan 0. Jelas ya? Kalau Y 0 mana? Y sama dengan 0. Ya, ini yang maksudnya bidang Z sama dengan 0. Mana yang masuk dengan bidang Y sama dengan 0? Nih. Ini yang Y sama dengan 0. Jelas sampai sini? Ini bidangnya ya. XOZ. XOZ adalah bidang Y sama 0. Paham maksudnya? Di mana Y-nya Anda dari sini makin pendek, makin pendek, makin pendek, akhir titik. Ah, 0-nya. Di 0 kan? Di O 0,0,0. 3 dimensi. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Y sama dengan X. Bagaimana? Y sama X gimana tuh? Y sama dengan X. Seperti Anda menggambar, kalau 2 dimensi kan gini kan? Kalau 2 dimensi, ini X. Ya. Ini Y. Y sama X kan tengah-tengahnya kan? Sudutnya sama enggak? Ya, sama ya. Kalau ini satu, berarti ini Y sama dengan X, betul enggak? Ini garis, ini 2 dimensi pada bidang datar. Tapi ya, Anda gambarkan itu di alas. Anda gambarkan kira-kira ya di mana? Di sini misalnya. Inilah garis potongnya. Tapi bidangnya nanti naik. Seperti itu saya katakan eh, ada lingkaran-lingkaran di alas XOY, kemudian saya naik ke atas. Jadi terobong asap kan tabung, jadi bentuk tabung seperti itu. Ini garis naiknya ke atas jadi bidang. Nah itu maksudnya jadi Y sama X itu ini. Ini yang Y sama dengan X. Ini garis tapi ini naikkan jadi bidang. Ya. Nah, kemudian gambaran satu lagi apa? Z, Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Itu apa tuh? Tahu maksudnya? Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Ini sama enggak? Z sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 2. Berbentuk apakah dia? Bentuk apa? Niko? Ini. Marco? Berbentuk apa? Kalau Anda biasa kan Y sama dengan min setengah X kuadrat tambah 2. Itu adalah bentuk parabola. Betul. Ini berbentuk parabola. Ya, berbentuk parabola nih. Di mana parabola ya. Supaya Anda bisa dapat menggambarkannya bagaimana? Puncaknya berapa? Ini berarti puncak parabolanya berapa? Bentar. Saya ini boleh enggak saya tulis begini, Z sama dengan min setengah X kuadrat itu sama enggak? X kurang 0 pangkat 2 tambah 2. Sama enggak? Puncaknya itu adalah X sama dengan berapa, yang belakang ini Y-nya. Ya enggak? Jadi ini X-nya sama dengan 0, ini Y-nya sama dengan 2, ya kan? Kalau ini 0, berarti min setengah kali 0 kuadrat kan 0, tinggal 2 kan? Z-nya, ini Z-nya, sorry. Ini Z-nya 2. Berarti X-nya 0, Z-nya 2. Berarti puncaknya adalah Z, sorry. Z, ya 0,2 ya. Sorry. 0,2 ya. Z X, Z, sorry. X, Z. Berarti puncaknya adalah X-nya 0, Z-nya 2. Maka Anda lihat sini ada ini sebetulnya 3 dimensi ya, enggak boleh tuh. Tulisnya gimana tuh? Salah nulis itu. Harusnya gimana? Ini harusnya kan X, Y, Z nih. 3 dimensi kan? X, Y, Z. Berarti puncaknya berapa?
X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 2. 0,0,2. 0,0,2 itu berada di sumbu Z. Itu enggak? Halo? Artinya X-nya 0, Y-nya 0, yang ada di sumbu Z-nya 2. Nah, ini angka 2-nya keluar muncul. 2. Sudah paham? Itu puncaknya. Jadi puncaknya kalau kita gambarkan, sini, puncaknya sini 1, 2. Nah, ini puncaknya. Ya. Oke. Puncaknya 2 ya. Oke. Kemudian, nah, ini baru puncaknya. Bagaimanakah? Ya, hati-hati nih. Bagaimanakah? Oh ya, jadi kalau ini 2, ini akan terjadi apa? Alasnya berbentuk apa? Paraboloid. Ini kan masuk karena ini bentuknya parabol dari 3 dimensi apa? Namanya paraboloida. Tulisannya paraboloida. Benar? Paraboloida di paraboloida. Paraboloida, ya. Paraboloida itu alasnya berbentuk lingkaran. Kan parabol kalau digambarkan secara pasti kan bentuknya gini. Kalau 3 dimensi, ini bentuk lingkaran, alasnya bentuk lingkaran. Nah, ini puncaknya kan gini. Gitu enggak? Itu disebut paraboloida, ya kan? Kalau 2 dimensi parabol atau fungsi kuadrat, ya. Maka di sini sebentar kita lihat ya. Sampai sini sudah jelas sudah sampai sini dulu. Halo, sini 2. Kemudian di XOY, nah sebentar. Ini evaluate the triple integral of fungsinya itu 2x, y, z over artinya di atas ya, di atas alas, di atas over the solved region S daerah S yang masuk adalah daerah batasnya. Selalu itu daerah batas yang adanya di alas ya, yaitu x o y, kemudian y sama dengan x memotong dia, dan y 0. Nah, y-nya 0. Karena y-nya 0, jadi tidak bisa lingkaran ya alasnya. Tidak bentuk lingkaran, terpotong ya. Jadi kalau di sini misalnya, di sini dia dari X ini sampai Y. Gitu ya. X sampai Y. Karena Y, oh ya, Y0 itu kan ini kan. Bidang ini. Jadi bidang sebelah di luar Y0 ini, sebelah kirinya enggak ada. Paham maksudnya? Ada ngerti enggak maksudnya? Seperti ini bidang Y ya. Misalnya ini bidang Y. Di belakangnya itu enggak ada tuh. Itu maksudnya. Yang ada yang kita ambil yang di depannya, gitu maksudnya. Di depan Y sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian mengapa lingkarannya berbentuk jari-jari itu? Kita lihat. Tahu nggak maksudnya itu? Nah, itu datangnya adalah paroreda ini di alas Z berapa? Ini. Di alas Z sama dengan berapa? Di alas Z sama dengan 0. Karena kita tulis ini ya. Karena pada ini sebut parabol, kata parabol ya. Sama oida. Paraboloidanya adalah Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Ini paraboloidanya. Nah, di alas, di bidang XOY, atau sebut XY saja, itu Z-nya sama dengan 0 enggak? Karena Z-nya sama dengan 0, maka Z-nya kita ganti 0. 0 sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Ini ada hitung-hitung begini ya. Kemudian dipindahkan, min setengah X kuadrat dipindah ke kiri jadi plus. Kemudian supaya hilang pecahan dikali 2 enggak? Dikali 2. Dikali 2 berapa? X kuadrat adalah 4.
Ya. Jadi X-nya berapa? X-nya sebenarnya plus minus 4 bisa aja ya. Tetapi di sini kita ambil positif. Mengapa positif? Ini juga karena dimintanya di sini Z0, Y0 ya. Jadi tidak sampai di itu ya. Z0. Z0 itu artinya di alas ya. Kemudian Y0 yang di alas itu X O Y. Kalau di Y0 itu artinya apa? Bidang X O Z ya. Bidang X O Z. Baik. Jadi sini kita ambil akar X adalah akar 4, berarti X adalah 2. Nah, kita gambarkan X-nya 2 sini. 1, 2. 1, 2. Nah, karena paraboloida itu alasnya berbentuk lingkaran, maka di Y juga 1, 2 sama. 1, 2. Itu alasannya ya. Nah, kemudian kita gambarkan lingkarannya. Ya, bentuknya seperti elip ya. Bagian dari elip, sorry. Ini ingat Y sama dengan X ya. Sudah paham di sini? Nah, mana paraboloidanya? Paraboloidanya dari puncaknya ini, puncaknya tarik melengkung ya, sorry. Masih melengkung parabol itu parabolnya. Ini juga parabol. Inilah paraboloidanya. Ini jauh tuh. Kelihatan ya? Wah, mengapa kita ambil di depannya aja? Karena dikasih tahu tadi apa? The solid region S in the first octane. Di oktan pertama. Oktan pertama tuh ini kan? Ini oktan pertama enggak? Yang ini sebelah sini, kalau ini kita teruskan, ini yang oktan pertama, terus ini ada lagi sini kan? Satu, arahnya belakang rendah. Ini 2, ini 3, ini 4. Nangkap? Oktan pertama, kedua, arahnya belakang ada rendah. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah jelas? Jadi yang bendanya itu gimana? Benda itu yang ini. Nah, terus karena Y sama dengan X tadi, warnanya lain ya. Y sama dengan X itu adalah ini. Ini garis alasnya memotong ini. Maka karena pasti dia memotong lengkungan dari apa? Lengkungan dari paraboloidanya. Ya, pasti dia nah ini dia nih. Kalau saya kasih warnanya. Nah, Anda harus banyak belajar ini ya. Ini ilustrasi, tetapi kalau Anda tidak menguasai ini, agak susah memecahkan masalahnya. Terutama mungkin di Evan Kalkulus 2 nanti ya. Karena nggak tahu apa yang ngajar Ibu Fiska atau yang lain. Oke, kita lihat sampai sini. Jelas sekarang? Halo, sudah jelas belum? Nah, alasnya saya kasih warna kuning. Alasnya saya kasih warna kuning. Belakangnya ada ya. Nah, seperti itu. Sudah kelihatan bentuk paraboloidanya? Ya. Ini adalah seperempat dari paraboloida ya. Kalau yang lengkapnya kan alasnya lingkaran. Mengapa yang di oktan pertama kan dikasih tahu tadi kan? Kasih seperempatnya. Nah, dari sini kita bisa tentukan agak batas X-nya berapa? Di alas. Ya, batasan itu selalu di alasnya. Di bidang X, O, Y. Mungkin kalau kita gambarkan di sini. Saya gambarkan ya. Ini bidang Y sesuai letaknya aja. Ini bidang X. Ini O. Kemudian bentuknya tadi sini jarinya 2 tadi kan. 1, 2. Sini.
1, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nah, gambarnya tadi adalah lengkungan. Ini seperempat lingkaran nih. Ya kan? Itu alasnya enggak? Halo. Alasnya kan? Yang ini, yang kuning ini. Yang warna kuning ya. Yang warna kuning. Nah, dipotong oleh garis apa? Y sama X tadi kan? Dipotong oleh garis Y sama dengan X. Ya. Ada garis Y sama X tengah-tengah. Jadi ada garis Y sama X di sini. Y sama X berarti tengah-tengah, bagi dua ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Oke. Mungkin kalau yang sebenarnya Anda biasanya gimana? Lihatnya dari sini enggak? Kalau lehernya patah tuh, gini kan? Betul enggak? Benar kan? X-nya yang horizontal, Y-nya vertikal, betul enggak? Kamu gini lihat nih. Patah leher. Nah, sudah 10 ya? Oke. Silakan. Dipelajari ya. Oke. Nah, di sini Anda bisa tentukan berapa X-nya. Nah, istilahnya boundary. Boundary itu adalah batas-batasannya. X-nya terletak antara apa? Y-nya terletak antara apa? Z-nya terletak antara apa? Ini 3 dimension. Tiga. X-nya antara apa? X-nya konstan. Berarti X-nya dari sini ke sini enggak? Ya kan? X-nya konstan berarti 0 sampai 2 kan? X ini terus ini X konstan boleh. X konstan atau X tetap 02. Nah, Y-nya dari mana ke mana? Hati-hati. Y-nya dari mana ke mana? Halo? Y-nya ini Y-nya dari sampai parabol. Nah, agak bingung ini Y-nya kan? Kalau kita lihat Y-nya itu sebetulnya Y-nya dari mana ke mana tuh? Y-nya yang berarti gambar ini sorry. Yang tadi ini yang sebelah sini tidak masuk ya. Kan dipotong ini kan. Yang pertama tadi apa batasannya tadi? Batasannya Z0. Z0 benar. Ini Z0 sudah. Y0 sebelah sini. Ya, sebelah sini. Terus satu lagi Y sama dengan X. Nah, berarti yang sini nggak masuk ya. Benar nggak? Yang ini warnanya putih. Nggak masuk kan? Paham nggak maksudnya? Tadi kita lihat tadi di soal itu dibatasi oleh apa? Z0, Y0, terus Y sama dengan X. Dan satu lagi parabol. Parabolnya Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Ini batasan. Z0 yang ini. Ya, yang ini. Tuh, bidang ini ya. Kemudian Y0, Z0 alas, sorry. Z0 alas. Y0 itu adalah bidang X, O, Z. Kemudian Y sama X bidang ini yang biru. Ya, yang biru ini memotong paraboloida. Nanti Z-nya Z alas 0 sampai Z bidang lengkung. Z bidang lengkung sudah tahu dari ini. Paham nggak? Ini yang saya khawatirkan kalau nggak bisa menggambarkan, bisa rusak nanti di Evan Kakus 2-nya. Kacau. Ya. Makanya ini difokuskan ke sini ya untuk supaya saudara bisa. Jadi yang daerah yang dimasukkan sini adalah ini saya kasih warna jauh sini. Nah, ini masuk ya bidang ini.
Ini masuk. Kuning masuk, biru masuk. Ah, itu. Berarti yang otam pertama itu setengah lagi kan? Setengah aja yang dipotong lagi. Karena dipotong oleh Y sama dengan X, maka volumenya setengah dari oktam pertama sebetulnya. Yang mana yang di atas di antara Y sama X dengan sumbu Y nak masuk. Putih, kasih warna putih itu. Ya. Sudah lengkap dengan warna-warni ini mungkin lebih jelas. Ya. Nah, sekarang berarti Y-nya mana nih? Hah? Y-nya dari mana ke mana? Halo, hati ini kan dia bilang batas sekali lagi ya batasannya di pertama-tama betul Z paraboloida ini bidang lengkungnya, kemudian Z0 alas ya, kuning nih, yang kuning nih Z0, yang hijau ini adalah Y0, mungkin saya tulis ya, yang hijau ini adalah Y0 batasannya Y0, yang ini apa nih? Ini kuning apa nih? Ya, Z0 alasnya. Berarti Y ini dari mana? Kalau dari gambar ini, Y-nya dari sini lihatnya dari sini. Coba. Ini nak masuk ya, putih nak masuk. Berarti dari Y sama dengan X, ini Y sama dengan X, sampailah Y ya. Y ini dari sini sejajar dengan sampai ke bidang lengkung. Enak. Bidang lengkungnya apa tuh? Kalau ini lingkaran enggak alasnya? Alasnya lingkaran ya, alasnya lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat adalah jarinya 2 kan? 2 kuadrat. Ya, nah. Jadi Y kuadrat berapa? 2 kuadrat 4 dikurang X kuadrat. Berapa Y? Akar 4 kurang X kuadrat. Ya, nah. Berarti batasannya di sini tadi. Ya. Berarti daerah yang itu ini nih. Ini yang masuk tuh alasnya. Itu enggak yang hasil. Yang putih ini enggak masuk. Berarti Y-nya dari sini ke sini. Nih. Dari sini ke sini. Jadi apa tuh? Yang ini alas ini dari Y adalah akar 4 kurang S kuadrat enggak? Terus ini Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan X sampai sini kan? Nih. Ini. Ya. Jadi Y-nya adalah ya. Y-nya adalah Y sama dengan X. Y sama dengan X sampai Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Sudah. Jadi gambar itu menentukan ya, kalau Anda salah persepsi, salah harga batas, salah hasil. Ya. Nah, baru Z-nya. Z-nya di alas Z0. Sampai ke paraboloidanya. Paraboloidanya Z berapa tadi? 2 dikurang setengah X kuadrat. Z-nya kan Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Inilah harga batasnya. Ya. Ini harga batasnya. Disebut apa? Boundary. Ya. Harga batas tuh boundary. Yang di online jelas nggak? Halo, mana yang online suara ini? Yang online jelas nggak? Jelas, Pak. Baik. Yang lain kok nggak jawab, yang jawab Anda sendiri ya? Nggak kan? Mana yang 11 orang lagi tuh? Aduh. Ya, jadi ini hati-hati ya, beda ya.
Jadi gambarnya itu Anda harus tahu, maka sengaja kasih warna-warni. Ya. Baik, sudah dapat agak batasnya. Nah, barulah kita mulai menghitung dari mulai menghitung yang diminta. Itu apa? Ada pertanyaan yang onsite? Ada. Kalau tidak ada, kita langsung yang kita mau cari itu kan tadi triple integral fungsi x, y, z, ya kan? dv. Berarti ini x-nya tetap dari x-nya dari berapa tadi batasnya? X-nya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Kemudian y-nya dari, bukan dari 0 ya. Y-nya dari, ini kan dari, y itu dari y sama dengan x, garis bidang ya, bidang sebetulnya. Bidang y sama dengan x. Sampailah ke paraboloidanya. Paraboloidanya adalah akar 4 kurang x kuadrat. Akar 4 kurang x kuadrat. Kemudian z-nya dari 0 alas sampailah paraboloidanya. Berapa tadi? 2 dikurang setengah x kuadrat. Kemudian fungsi x, y, z-nya tadi adalah 2x, y, z. dv adalah dz kali d, dv, dz kali d area. D areanya sini dy, dx. Kita cocokkan, betul nggak? Kalau z, dz. Kalau y, dy. Kalau x, dx. Ya. Oke, sampai sini jelas? Ya sebetulnya online, kalau online boleh di rumah ya sebenarnya. Boleh nggak di kelas, boleh. Sebetulnya lebih enak di kelas bisa tanya langsung. Ya. Ini baru kita hitung nih. Jadi ilustrasi gambar tadi itu yang penting. Kalau salah persepsinya, gambarnya salah, hitungannya salah. Berarti bahaya tuh, salah perhitungan. Kalau satu bangunan roboh itu, ya, ambruk. Nah, barulah kita mulai hitung, yaitu sama dengan kita keluarkan x-nya 0 sampai 2. Yang ada x ini apa sih? 2x ya. Boleh. Atau 2-nya mau dikeluarkan boleh. 2-nya dikeluarkan boleh. X. X dx ya. X dx. Ya, ini x dx. Kemudian y-nya dari x sampai akar 4 kurang x kuadrat. Y-nya, y pangkat 1 dy ya. Y pangkat 1 dy. Z-nya dari 0 sampai setengah 2 kurang setengah x kuadrat. Nah, ini ada z dz. Z dz. Nah, karena ini bukan agak batasnya tidak semuanya konstan, ada variabel, kita kerjakan yang paling belakang dulu. Belakang dulu ya. Kerjakan step by step ya, dari belakang ke kiri. Ya. Jelas? Sehingga ini menjadi apa? 2 kali x dari 0 sampai 2 x dx. Terus ini y dari x sampai akar 4 kurang x kuadrat. Ini agak apa ya? Sini adalah y dy. Agak rumit. Nah baru ini. Integral z pangkat 1 dz apa? 1 tambah 1 z pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Setengah z kuadrat. Agak batas. Z 0 sampai 2 kurang setengah x kuadrat. Ini. Ya. Cukup jelas? Online cukup jelas sampai sini? Yang kita selesaikan adalah yang belakang dulu ya. Nah, kita substitusi. Oh ya, 2 kali setengah 1 enggak?
Ya, ini kan 2 tadi ini. 2 kali setengah adalah 1. Jadi hilang 2-nya. Ditinggallah X dari 0 sampai 2 X dx. Nah, ini Y dari X sampai akar 4 kurang X kuadrat dy. Nah, ini hasilnya apa? Setengahnya udah coret ya, hilang. Tinggal Z kuadrat ya. Z kuadrat apa? Z kuadrat batas atas adalah 2 kurang setengah X kuadrat. Agak batas dikurang 0 kuadrat. Ya. Halo. Jelas sampai sini? Ini boleh dibulat jadi apa nih? Kalau dibulat jadi apa nih? 2 kali 2, 4. Dikurang X kuadrat per 2 nak? Sama enggak? Pangkat 2 ya nak? Sama penyebut ya. Oke. Nah, karena ini punya X, berarti ini boleh keluar enggak dari DY? Keluarkan ke depan, boleh. Kita keluarkan. Ya. Ini sedikit agak lama hitungnya ya. Oke. Kita keluarkan. Jadi sama dengan, lagi catat ya. Sorry. Sudah selesai belum? Yang lain? Sudah. Kita teruskan. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan integral X dari 0 sampai 2. Nah, ini ada X pangkat 1 dx. Ini kita keluarkan, tarik keluar ya. Tarik keluar. Ini menjadi 4 kurang 2X, ya kan? Per 2 pangkat 2. X dx-nya tak belakang. Kali ya, X dx. Itu enggak? Halo? X dx-nya saya pindah ke belakangnya. Yang ini saya masuk ke yang X. Supaya enggak pusing Anda ya. Oke? Tinggal yang belakangnya, Y dari X sampai akar 4 kurang X kuadrat. Kan gitu ya. dy. Tinggal dy. dy. Nah, ini yang kita kerjakan yang belakang lagi. Ini kan 3, berarti step by step, satu persatu hilang. Nah, integral dy apa? Kita salinnya X dari 0 sampai 2. Ini boleh dipecah nih. Ada yang ini adalah 4 kurang 2X kurung ya, dikurang 2X pangkat 2 per 2 kurang 4 enggak? Ini boleh enggak kita pecah nih? 4 dikurang 2X pangkat 2 per 2 pangkat 2 kan? Ya, 2 pangkat 2 4 ya. Kita mau tulis ini dulu 2 pangkat 2 boleh kan? Hah? X pangkat 2 ya. Yes. Tadi ini X pangkat 2 ya, salah ini. Ini X pangkat 2 ya. Tuh, Anda teliti sekali ya. X pangkat 2 nih. Ini adalah X pangkat 2 ya. Kurang X pangkat 2. Kurang pangkat 2 ini 2 pangkat 2. Ya. 2 pangkat 2. Di pangkat 2 kan. Kali X dx. Nah ini integral dari dy, Y kan. Integral dy adalah Y. Harga batas X sampai akar 4 kurang X kuadrat. Nah, Y-nya kita substitusi lagi. Ya kan? Jelas sampai sini? Ada yang bingung? Ini kan satu persatu kita selesai dari belakang. Ya, halo? Ada? Tadi YDE tadi. Aduh, bentar. Ini tadi lihat di sini kok. Nah, di sini salahnya dari ini. Ini YDY, ini turunkan ada YDY kan. Ya, di sini YDY, ini YDY, ini harusnya YDY juga. Berarti sini setengah X pangkat 2 enggak? Seper 1 tambah 1, seper 2, Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadrat. Ya kan? Agak batas ini. Oke. Nah, kemudian oh ya, ini dua kuadrat
Berapa nih? 2 pangkat 2, 4 enggak nih? 4 sama setengah. Dikeluarin. Boleh kan? Dikeluarkan ya. Jadi 4 saya keluarkan kali setengah saya keluarkan. Ya enggak? Ini maksudnya ini dikeluarkan. Ini juga dikeluarkan. Ya enggak? Ya kan? 4 dikeluarkan. Setengah keluarkan. Boleh kan? Halo? Nah, terus tinggal apa? Integral X dari 0 sampai 2. Kalau ada salah bilang aja ya. Enggak apa-apa. Saya enggak marah. 4 dikurang X kuadrat pangkat 2. X dx. Ya. Nah, ini tinggalkan Y. Yang tinggalkan Y kuadrat nih. Sorry. Warna hijau itu. Yang tinggal kan sini X Y kuadrat saja kan. Setengahnya udah keluar dari. Jadi sini adalah 4 kurang X kuadrat. Akar ya. Ini akar. Akar pangkat 2. Harga batas atas di pangkat 2 dikurang harga batas batas bawah di pangkat 2 kan. Enak. Kan gitu kan? Harga batas atas di pangkat 2 dikurangi harga batas bawah di pangkat 2. Nah, 4 kali setengah berapa? Ini dikalikan 2. Integral X dari 0 sampai 2. Ini 4 kurang X kuadrat pangkat 2. X dx. Nah, ini akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Akar di pangkat 2 kan hilang akar ya. Tinggal 4 kurang X kuadrat saja. X di pangkat 2 X kuadrat. Gitu. Halo. Jelas sampai sini? Oh ini sana, ini salah nih. Bukan 4, ini 1/4 ya. Betul enggak? Harusnya ini 1/4 kan? Ini kan penyebut letak 4-nya. 1/4 dari 2 kuadrat adalah 1/4. Berarti ini hasilnya 1/8 ya. Bukan 1/4 kali 1/2 adalah 1/8. Ya. Nah ini agak jeleknya ini. Ini menjadi 4 kurang X pangkat 2 X pangkat 2 kan? Berarti sini menjadi 1/8 X dari 0 sampai 2. Terus ini 4 kurang X kuadrat pangkat, atau mau dikorekkan boleh juga nih. Dikorekkan pakai segitiga Pascal berapa? Kita pakai segitiga Pascal. 4 kuadrat 16. 2 kalinya. 2 kali 4, 8. X pangkat 2 ditambah. Min di pangkat 2 plus. X pangkat 2 di pangkat 2 pangkat 4. Gitu ya. X dx. Ini menjadi apa? 4 dikurang 2 X kuadrat enggak? Kurang biasa ya. Halo. Enggak istimewa ya. Ya enggak istimewa ya. Apa sih? Ya, berarti ini harus kita kali satu persatu. Ini mungkin yang X ini dikalikan ke sini dulu enggak? Semua nih. Supaya enggak bingung ya. Jadi enggak bagus tadi saya kira kalau agak batasnya 0 enak nih ini. Ini 0 misalnya, ini kan ini jadi apa nih? Pangkat 3 kan? Enak. Ya ini karena gambar tadi yang ceritanya itu kan. Nah, sehingga kita dapat di sini apa? 1/8 ya, 1/8 dari apa? Integral kok lari ke sini. 1/8 dari integral X dari 0 sampai 2. Terus ini jadi X kali 4. X kali 4 berapa? 4X. 4X min 4X dikali
Ya, udah 4X. Terus X kali min 2X kuadrat, min 2X pangkat 3. Min 2X pangkat 3 kurung. Dikalilah yang segitiga Pascal tadi ini. Dikalikan. Berapa? 16 kurang 8X ditambah 4X kuadrat. DX. X-nya sudah dikali tadi ya. Betul nggak? Halo? Mister yang biasa kritis. Ayo. Betul nggak gitu? Oke. Nah, ini yang untuk mudahnya dikaliin aja lah. Kita lihat ada yang salah nggak? Nggak apa-apa. Daripada kita lanjutkan nanti tambah kacau. Ada? Betul ini? Coba lihat di sini. Ini saya kali nih. X kali 4, 4X. X kali min 2X kuadrat jadi min 2X pangkat 3. Betul kan? Ini dia. Min 4X min 2X pangkat 3. Dikali yang rumus parabol tadi. 16 kurang 8X kuadrat tambah 4X kuadrat. Di sini tadi pangkat 2. Sini. Ini pangkat 4 ya? Kan ya? Kita salah tadi. Oh iya. Ini pangkat 2. Ini pangkat 4. Betul enggak? Sudah benar? Nah, sekarang kita kaliin satu-satu ya. Boleh buat. Jadi X dari 0 sampai 2. Pertama kali pertama. Berapa nih? 4X kali 16 berapa? 64 X. Ya enggak? 4X kali min 8. Min 8 kali 4, 32. X kali X kuadrat. X pangkat 3. 4X kali 4. 4 kali 4, 16. X pangkat 1 kali X pangkat 4, pangkat 5. Sebenarnya betul? Ada salah? Hah? Sebentar, saya salah. Mana tadi? Yang ini udah benar ya. Nih. Terus yang di sini udah benar belum? 4 S pangkat. S pangkat 4 saja. Ini kayak udah mulai ini. Jadi ini yang terakhir ini 4 ya. Benar ya? 4 kali 1 X pangkat. Ini 4. Sampai sini benar? Halo? Baik. Yang sekarang ini kedua kali ini. Berapa? Min 2 kali 16. 32 X pangkat 3. Ini min kali min. Plus 2 kali 8. 16. X pangkat 3 kali X pangkat 2. X pangkat 5. Ya nak? Terus apa lagi? Ini terakhir. Min 2 X pangkat 7 ya. 3 tambah 4. Kurung. Ini yang keduanya. DX. Ada yang keliru? Hah? Nah, ada apa-apa kalau apa saya untuk benar ya. Kadang-kadang saya juga ada salah hitung juga. Oke, 1/8 dari ini jumlahkan dulu. Oh, sorry, jumlahkan dulu. Ada yang sama enggak namanya? Kalau ada nama yang sama, maka kita jumlahkan dulu. Coba. Yang pangkat tertinggi berapa nih? Min 2X pangkat 7. Ini ya, ini pangkat tertinggi. Berarti pangkat 5. 4X pangkat 5. Sorry, ini bisa jumlahkan. 4 tambah 16 berapa? 4 tambah 16, 20. 20 X pangkat 5. Oke. Pangkat 3. Ini pangkat 3 dengan pangkat 3. Min 64 ya? Min tambah min. Min 32 tambah min 3. Pangkat 3. Kemudian pangkat 1. Pangkat 2 enggak ada ya? Pangkat 1, 64X. Ya. Nah, ini kurung DX. Ini kan integral biasa ya. Single ya. Ini kita hitung 1/8 kali berapa nih? Min 2 kali berapa? Integral X pangkat 7 apa? 1/7 tambah 1, 8. X pangkat 7 tambah 1, pangkat 8. Ya enggak?
tambah 20 kali X pangkat 5, 1/5 tambah 1, 6. X pangkat 5 tambah 1, 6. Min 64, integral X pangkat 3, 3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Tambah 64 kali integral X pangkat 1, 1 tambah 1, 1/2. X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Agak batas 0,2. Nah, sampai sini clear? Korek? Sudah benar belum? Nah, baru kita selesaikan 1/8 dari, nah, ini min 2/8. Diperkecil berapa? Min 2/8, min 1/4 ya. X pangkat 8. Ini diperkecil 20/6 dibagi 2, 10/3. Enak. X pangkat 6. 64 bagi 4 berapa? 16. X pangkat 4. 64 kali setengah 32 X kuadrat. Agak batas 0,2. Belum diganti ya ini. Jadi ini hasilnya min 1/8 kali min 1/4 min 1/32 ya. X pang, oh ya ini masih X 1/32 X pangkat 8. Ini jadi plus. Ini bisa coret juga nih. Hah? Ada yang salah? Halo? 1/8 kali 10. Ini 8 bagi 2, 4. Ini bagi 2. 5/4 kali 3, 12 enggak? X pangkat 6. 1/8 kali min 16. 2 ya. 16 bagi 8 kan 2. X pangkat 4 ditambah 32 bagi 8, 4. X pangkat 2. Agak batas 0,2. Oke. Nah, sekarang baru dimasukkan harga batasnya. Yang 0 pasti hilang semua kan. Ini mau telepon dulu. Sudah. Nah, sehingga ini sama dengan apa? Sama dengan, nah, kok ini lagi. Min 1/32 min 1/32 kali apa? X pangkat 8, harga batasnya 0,2, berarti harga batas atas 2, jadi 2 pangkat 8 dikurang 0 pangkat 8. Enak. Ini kurung kurawal ya. Oke. Berikutnya tambah 5/12 X pangkat 6 ditambah 5/12 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 dikurang 0 pangkat 6. Atau mungkin lebih simpelnya tidak usah pakai kurawal ya. Ini 2. Wah, pusat nih. Ini enggak tercatat ya? Pusing sih. Makanya enggak bisa dihapus ya. Kalau salah tuh dia enggak bisa dihapus. Enggak mau deh. Kena juga nih. Ini belum ya. Bisa saya ambil ini aja. Mana dari whiteboard ini. Mana? Ini dikasih belakangnya 1. Caranya saya sekarang nggak ambil dari situ, tapi saya pindahnya aja. Pasti ada yang nggak beres itu ya. Ini kosong kan Anda lihat sini ya. Tanggalnya pasti beda ya nanti ini. Ini kan mana tadi? Ini ya.
Ini tanggalnya. Yang salah tadi. Nah, ini saya copy ini. Coba saya copy ya cepat mungkin. Caranya ini yang tanggalnya salah tadi. Mana dia? Sama tanggalnya. Oh, ada duanya deh. Ya, ini yang baru. Ya, namanya nggak sama ya. Oke. Tapi ini belum di-share ya. Ingat ya tadi. Ini stop share-nya tadi. Kita share lagi. Mana share? Share yang yang baru ya. Ini yang salah nih. Kita share yang share, share belum share yang ramai. Nah, ini dia kan tadi kosong kan tadi, ya. Ini kan tadi terakhir ini kan. Baik. Tapi ada masuk dia juga ya. Itu dibuang. Ini yang ada satunya betul. Ada satu ya. Oke. Share aja. Share. Baik, kita lanjut aja ya. Ini mungkin agak tertimpa, tapi nanti hilang dia tuh. Dia biasa hilang. Oke. Ini sama dengan kita lihat yang sebelumnya. Ini apa? Ah, ada hilang ya kan? -32 tadi ya. Muncul terus dia. Ya. Ini muncul. Oke. Jadi ini tadi -1/32. Jadi -1/32 ya. -1/32 X pangkat 8. Langsung kita pakai ini. 2 pangkat 8 dapat per 0 pangkat 8. Itu enggak gitu. Batasnya 10 apa tadi? 12 apa? Agak batasnya berapa tadi? Aku salah cek dulu yang atasnya tadi X-nya. Oh ya 02 ya. Betul ya. Batas 02. Oke. Jadi berikutnya apa? 5/12 X pangkat 6. Tambah ya. Tambah 5/12 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 6 kurang 0 pangkat 6. Nah, berikutnya dikurang 2 X pangkat 4 dikurang 2 X pangkat 4. X pangkat 4 ya. 2 kali X pangkat 4, sorry. Dikurang 2.
kali S pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4. 4 ya. Terus ditambah 4 S kuadrat. Ditambah 4 S kuadrat. Berarti ditambah 4 ditambah 4 S kuadrat. 4 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Kan gitu kan? Oke, nah yang nolnya boleh buang kan? Nggak usah kita lihat lagi nolnya, kita coret aja. Artinya itu nilainya 0. Nah, tinggal ini berapa nih? Anda tahu 2 pangkat 8 per 32 2 pangkat 5 enggak? Tepat begitu kan? Ya, nanti kita bagikan pangkat ini kurang. Tambah 5 per 12 dari ini juga. Oke, enggak apa-apa. 5 per 12 kali 2 pangkat 6 berapa? 64 ya? Halo? 2 pangkat 6, 64. Oke, dikurang. Ini 2 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ini 4 kali 4. Jadi hasilnya ini min 2 pangkat 3 tambah, dicoret boleh nih, bagi 4 3, bagi 4 16. Jadi berapa tuh? 80 per 3 ya. Ini 32, ini 16. Ini min 8. Tambah 80 per 3. Ini jumlahkan berapa? Min 16 ya? Saya negatif ya. Ini di 80 per 3, min 8, min 24. Oh enggak. Di 80 dikurang berapa nih? 24 kali 3, 72 ya. Hasilnya berapa? 8 per 3. Atau 22 per 3. Bisa 8 per 3 atau 22 per 3. Sudah, selesai. Sudah jelas. Jadi mungkin yang hitungan ini memang harus teliti ya. Tapi yang penting itu menentukannya itu. Posisi bidang-bidangnya tadi. Sudah paham? Nanti lihat lagi ya videonya. Oh ini tadi sudah di-share ya? Sudah ya? Stop, saya bukan ya. Any question? Ada yang ditanya dari online? Halo, dari online. Do you have any question? Yang onsite? Ada yang mau Nggak ada. tanya? Ada. Ya, tinggal saya kasih latihan sampai sini. Ada pertanyaan enggak dulu? Halo. Ini nanti dibuang. Nah, ini ada soal. Ya. Ini saya belum. Terlalu kecil ya? Makanya enaknya kalau ada Anda online itu ada notebook dekat nampak kan. Kalau jauh gini tanpa layar bisa lihat sendiri. Ini ini kompleks juga nih masalahnya. Anda lihat tuh. Cerobong asap tuh menembus paraboloida ya. Jadi ini saya save dulu ya. Ini besar berapa ini? Bisa baca enggak? Kecil ya. Find the volume of the solid region S in the first octane. Sama tadi masalah sama. Kemudian bonded, bonded ini yang agak batasnya above itu di atas ya. Above agak miring ini, bukan pas di atasnya. Above by the paraboloid ya, paraboloida atau paraboloid Z sama dengan 4 dikurangi kuadrat kurangi kuadrat n
laterally by the cylinder S kuadrat plus Y kuadrat dengan 2X. As shown in figure ya. Figure gambarnya itu yang biru itu. Jadi paraboloida itu diterobos oleh tabung. Silinder kan tabung ya. Lingkaran kalau naik ke atas kan jadi tabung. Terobos sehingga yang ditanya adalah volume di atas ya. Volume di atas paraboloida and laterally by the cylinder. Nah, berapa itu? Volume. Kalau ini volume ya. Kalau tadi itu kan bukan volume ya. Karena di depan volumenya ada function, itu bukan volume. Kalau volume itu triple degradé V. Itu volume. Tapi kalau ini tanya volume kan, find the volume ya. Sudah jelasin. Of the solid lesion S ya. In the first octane, jadi di oktan pertama ya. Bonded dengan dibatasi above the paraboloid. Jadi di atas paraboloidanya and laterally by the cylinder. Silindernya S kuadrat tambah Y kuadrat dengan 2X. Nggak kelihatan ya, jelas. Oke. Sebenarnya ada meja lebih enak, yang ada meja itu masing-masing bawa notebook, jadi bisa lihat. Ya. Oke, maksudnya tahu kan cerita masalahnya. This problem, do you understand? Masalahnya, ngerti ya? Jadi paraboloida kemudian ada bagian dari tengah-tengah ya, bukan sentral ya, tapi silindernya itu yang digambarkan itu silindernya berada di pinggir ya, salah satu pinggir dari paraboloida alasnya dibangun atau dibuat silinder ya, bangunan silinder dengan alas bentuk lingkaran, maka dia menerobos atap dari, kalau dari dalam ya, dia menerobos tapi paraboloida seperti dulu saya ada setengah bola, kemudian ada lingkaran yang berupa tabung gitu kan, naik ke atas menerobos atap dari setengah bola tadi. Nah ini enggak paraboloida tapi diterobos oleh silinder atau tabung. Paham? Dia tanya volume di atas paraboloida, above di atas ya, di atas paraboloida dan laterally. Laterally itu later, tulisannya la laterally, double L, I grade. Di Google sini beda. What this meaning? Inggris Indonesia. Bicycle.
Misalnya laboratorium. Secara lateral artileri. Tahu maksudnya secara lateral? Hah? Vertikal. Secara vertikal. Ya tabungnya kan memang bergerak vertikal gitu kan. Tapi menerobos dari bawah, menerobos bagian dari paraboloidanya. Ya. Kalau lihat gambar yang biru itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan biru ini adalah paraboloida dan ini di arahnya itu jadi ini kanan naik dia menerobos. Nah, memang dua arah itu volume di atas paraboloida di vertikal. Itu pasti nomornya ada volumenya yang silindernya yang mana? Apa yang di bawahnya? Di bawah. And the volume of the fluid region S in the first octave will be dibatasi above by the parabolic yaitu yang adalah parabolidanya di atas ya and by the cylinder. Jadi cylindernya memang tidak vertikal pas kita Epsilon namanya dibuat oleh gambar ini. Ini yang harus satu tadi ini ya. Pertama-tamanya ini 1, 2, 3, 4. Nanti lingkaran ini kan dia naik ke atas kan masih keluar kan dari parabolida ini. Kalau lingkaran ini ada alam terakhir. Tapi karena parabolida itu bagiannya di apa pelubung itu bagiannya ada yang kena parabolida itu kena. Tapi ada keluar dari parabolida. Pertanyaan itu kalau baca kan di atas ya dibatasi oleh tumpok itu maksudnya atasnya tidak ada NT itu kan tumpok baik daripada buku di atas paraboloida. Jadi saya volume di atas paraboloida. Nah atas silindernya mana sampai batas yang dipotong. Di daerah begini yang potongnya sampai mana misalnya itu ada di sini potong yang atasnya ini sini ya potong sini sebenarnya kan geraknya di ini asanya di as sudah ada tengah-tengah ini as apa tingginya ini ya tingginya ini jadi dia pasti di tinggi sini berarti tinggi setinggi ini silindernya. Jadi volumenya tadi itu sama kak volume silinder dikurangnya di bawahnya. Dikurangi volume yang dipotong oleh silinder di dalam perbedaan yang silinder. Jadi volume yang tadi itu di atas. Mana maksudnya? Ya. Jadi dia atasnya itu dia sangat tinggi, tingginya 5, jadi 5. Terus yang jadi bawahnya dan untung dari parabolida saja
Bisa juga hitung itu langsung bisa. Nah itu batasnya. Nah jadi masalah itu ini batasnya ini. Petanya, petanya enggak gerak lingkaran kan? Jadi di seolah kan di mana? Yang minta di oktan pertama kan? In the first oktan ya seperti ini. Tapi setengah lingkarannya dia setengah lingkaran tambah arahnya setengah lingkaran. Setengah lingkaran, berarti geraknya dari sini ke sini, yang seperti arah. Oke? Tangkap ya? Berarti 0 sampai siku-siku apa? Kedua. Perbandingan itu bergerak dari 0 sampai 90 derajat. Itu. Berarti 0 sampai I kedua derajat. 2 derajat. Maka sini 0 sampai I kedua derajat. 0, tetanya 0 sampai I kedua. R lihat, nah ini bahaya nih R ini. Ini baru sekali ini. Dari tembak-tembak kita, R itu digerakkan. Tempat. Masih pegang ini gerak-gerak. Ini ya, oke. Jadi itu satu. Jadi tetanya 0 sampai kedua, R-nya dari berapa dapatnya 2 cos theta, tahu nggak? Apa R-nya dapat 2 cos theta? Kalau Z gampang kan? Oh, ini salah ini. Ini salah apa? Yang ini yang bawahnya ini, bawahnya ini itu 0 sampai 4 kurang R kuadrat. Padahal itu bukan 4 kurang R kuadrat sampai tingginya nih, tinggi parabola berapa? 4. Berarti ini ada salah nih. Yang ini justru terbalik 4 kurang R kuadrat sampai yang jalan ke atas dari parabola tadi. Ya, tapi mengapa 2 cos theta? Ini kalian di sini ada gambarkan berikutnya salah. Nah, agak sulit memang ya. Dua cos theta itu datang dari mana tuh? Ah ini ada. Jadi anda itu ya. Oke. Nah, datang 2 cos theta itu saya pindah ke komputer. Saya main 2 komputer. Ini kan tadi ingat tadi dia lingkarannya itu tengah dari alasnya paraboloida bentuk lingkaran. Dia ambil letaknya posisinya gini. Ini lingkaran ini. Nah, kalau lingkarannya ini titik O kan? Ini titik O nih. Titik O. Jadinya bergerak di sini kan? Tengah lingkaran ini. Jadi ini adalah R-nya. R-nya bergerak enggak dari sini? Gini bergerak ya, dari sini R gerak gini enggak? Terus ya kan? Sepanjang lingkaran titiknya ini. Jadi sini, sini, sini gitu kan? Nah, kita ambil satu ini R, ini theta, terus ini pusatnya 1,0. Berarti jari ini adalah 1, tapi diameternya 2 kan? Diameter itu 2 kali R. Ya. Nah, kemudian ini outan pertama tadi kan? Ini bergerak theta yang 0 sampai pi per 2, tetapi R-nya berapa? Kita lihat sini. Hubungannya apa nih? Jarinya ini diameter 2. Ini 2, ini R,
Ini berapa sini? Ini tadi 1,0 ya. 1,0 ini pusat pusat lingkaran ya. Dari tabung 1,0. Berarti dia dari sini satu ya. Ini saya jari kan di sini. Ini kan dia jari semua nih. P ke titik ini satu nih. Mengapa? Karena pusatnya 1,0. Kalau pusatnya 1,0, sorry, 1,0 dari sini ya. 1,0 dari sini. Ini R, R, oh ini enggak usah lihat satu tuh. Sekarang R per 2 apa sini? R per 2 cos X per R. R itu adalah X-nya. Kalau dia ada hadapan situ kan Y. Ya. Ini kan sebetulnya kalau saya kasih ini di komputer lain nih. Jadi di depan theta nih Y. Sisi miring R. Sebenarnya kan ini X. Jadi X per R adalah cos. Nah, cos theta adalah R per 2. Ya, cos cos theta, kalau saya tulis ini, cos theta adalah apa tadi? R per 2. Berarti R-nya berapa? 2 cos theta. Nah, itu dia. Jadi kalau kita gambar lingkaran itu, R-nya itu bergerak. Jadi, ini tadi. Ini lingkaran begini misalnya. Jadi ini diameternya kita jadi ini gambarkan ya. Karena ini gambar jelek. Nah, R-nya itu bergerak begini tuh, gini. Nah, ingatnya gambarnya itu cuma ini aja kan? Sorry. Daerah ini aja kan? Seperempat ini kan? Enak. Jadi berarti R-nya dari 0 sampai berapa sini? R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Maka R-nya terletak antara 0 sampai 2 cos theta. Jelas nggak? Sudah jelas ya? Dapatnya dari situ. Nah, kemudian yang tadi ini, mana? Jadi batasannya, ini ada salah sini. Ini batasnya, ini bukan. Ini harusnya 4 kurang R kuadrat. Ini adalah, ganti ini. Ini adalah sampai tingginya. Tingginya 4 tadi ya. Tingginya 4 berarti tinggi tabung itu 4. Berarti sampai Z. Z-nya Z sama dengan 4. Hah? Oh, sorry. Belum share ya. Nah, tadi share. Oke. Jelas ya. Jadi Z-nya terletak antara ini di atas paraboloida 4 kurang R kuadrat dan 4. Bisa jelas ya. Dari kata-kata betul ya, above berarti di atasnya, di atas paraboloida, tapi silindernya bergerak vertikal. Nah, tingginya itu setinggi paraboloida, kan di atas 4. Berarti 4 Z sampai 4 kan. Maka gambarnya kalau kita lihat kan benar ya. Tadi. Oh, originnya tadi enggak jadi ya. Ini paraboloida. Tabung itu. Itu dari hukum dari apa? Paraboloida adalah ketinggian paraboloida tadi adalah ketinggian dari silinder tabung. Enggak, ini cuma ada ajakan. Saya kasih itunya, matanya. Mana ada duduk kalau ada salah. Jadi, para itu mengisi. Saya kira itu tidak bahasa dulu. Oke.
Jadi Anda kerjakan di rumah ya, teruskan nih. Minggu depan kalau salah libur ya. Kenaikan Isa Al-Masih. Yesus naik ke surga itu ya. Oke. Jadi kita ini saya entar saya kirim nih ya. Ini juga. Oke. Ini enggak ada absen ya. Karena ini adalah kuliah tambahan, jadi enggak ada absen. Satu shift kita hari ini. Karena kan shift kedua katanya ada itu. Ada kegiatan. Mungkin nggak semua, tapi ada kalian ada bagi kelompok gitu ya. Saya nggak tahu itu. Kan waktu itu perjanjian gitu. Iya makanya saya tepat satu shift. Mungkin saya nanti cari lagi hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya satu shift lagi. Jadi supaya genap ya. Kita ganti ya. Oke. Minggu depan juga begitu. Senin depan. Beda-beda. Tapi maksudnya hari tetap hari Senin juga kan? Tapi jamnya di siang itu. Oh jadi berarti itu saya bisa isi dong harusnya Senin. Berarti iya pagi ya jam ini. Bifesnya hari apa sampai hari apa? Oh enggak boleh. Enggak boleh kalau bifes enggak boleh. Berarti next. Jadi 2 minggu lagi kita. Tapi hari Kamis saya kita jumpa. Enggak juga ya. Kamis enggak kena kan? Kamis libur. Libur. Ya kenaikan. Hah? Oh minggu depan ya. Oh ya enggak libur sorry. Berarti minggu depan masuk nanti saya umumkan lagi deh. Ya. Minggu ini libur, Senin depan enggak bisa. Ya anak kan bentrok. Apa bukan enggak bisa. Bifest nggak boleh ganti di hari Bifest. Kemudian Kamisnya masuk kita kan. Nah, pada Kamis itu saya umumkan lagi Senin berikutnya setelah kuliah Kamis kita cari ganti satu shift lagi. Jadi genap 2 kali. Oke? Sampai jumpa. Ya. Ya.